Populensi. Selanjutnya kan disidangkan untuk banding yang diajukan oleh PT Uni banding dan gugatan ya. Uni Internasional ada 3 yang gugatan yang mengajukan banding. Oke, 4 gugatan dan 1 banding. Yang juga ada 1 umum. Silakan Pak Yudi. Terima kasih Pak. Penggugat dan tugas berbanding di persidangan lalu sudah dibicarakan sekilas dan hari ini kedua pihak akan menyampaikan penjelasannya. Dipersilakan dua pihak menyampaikan penjelasannya. Silakan dari penggugat dulu untuk sengketa gugatan itu. Silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Sebelum penggugat menyampaikan alat bukti surat terkait dengan seluruh posita yang didalilkan penggugat dalam gugatannya, dan nanti penggugat akan menyampaikan masing-masing alat bukti surat berdasarkan petitum demi petitum. Izinkan terlebih dahulu penggugat menyampaikan alat bukti yang pada persidangan pertama dan kedua belum tersampaikan. Pada persidangan pertama, majelis menanyakan mengenai kelengkapan gugatan berupa surat kuasa dan juga akte perseroan, dan kemudian pada persidangan kedua, majelis juga menyampaikan bahwa ada hakim dengan putusan dissenting opinion berkaitan dengan kelengkapan gugatan atau banding. Pada waktu itu majelis kami sudah sampaikan narasi argumentasi hukum kami, tapi pada waktu itu kami belum menyampaikan alat buktinya, ya. Karena ada hakim yang memberikan pendapat nanti di putusan dengan pendapat berbeda atau dissenting, maka penggugat akan menyampaikan alat buktinya. Pada persidangan pertama dan kedua tersebut, penggugat selain menyampaikan bahwa surat kuasa dan akte perseroan merupakan kelengkapan gugatan atau banding yang dapat disampaikan pada saat sidang, ya, sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Penggugat juga ingin menyampaikan alat bukti berupa screenshot, ya, stempel dari loket persidangan yang telah memberikan stempel asli yang berdasarkan ketentuan KEP 49 tahun 2022, maka gugatan atau banding penggugat haruslah dinyatakan lengkap. Oleh karena itu, pada persidangan ini, demi memberikan hak bagi hakim yang akan memberikan pendapat dissenting dalam memberikan pertimbangan hukumnya nanti, maka penggugat dan pemohon akan menyampaikan alat bukti. Yang pertama adalah SE 8 tahun 2007 yang kemudian telah diperkuat dengan pasal 50 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan juga alat bukti stempel asli dari loket Pengadilan Pajak yang dilampiri dengan KEP 49 tahun 2002. Itu pertama majelis kami sampaikan dulu kepada majelis, nanti kemudian kami akan masuk kepada materi. Kami sampaikan sekarang. Ya, silakan. Ini untuk 4-4-nya ya? Untuk plat berkas ya? Betul majelis. Sudah ya? Ya. Tapi ya, kami menyampaikan hanya satu saja majelis. Kalau memang kurang nanti kami sampaikan lagi pada
persidangan berikutnya. Silakan nanti koordinasi panitia disediakan 4 ya, supaya masing-masing berkas terlengkap semuanya. Ini hanya untuk yang gugatan ya. Iya, betul. Gugatan 4 kan ya. Ya. Silakan nanti selebihnya disampaikan panitia. Baik, majelis. Silakan selanjutnya. Baik, berkaitan dengan materi gugatan yang majelis telah sampaikan pada persidangan sebelumnya, pertama-tama penggugat akan menyampaikan alat bukti berkaitan dengan petitum bahwa tergugat dalam melaksanakan penelitian ulang dalam jangka waktu 2 tahun tidak pernah menerbitkan, apalagi memperlihatkan dan memberikan kepada penggugat dasar kewenangan untuk melaksanakan penul sebagaimana diatur di dalam Per 8 tahun 2017 Jungto Per 25 tahun 2019. Kami sampaikan dulu alat buktinya, lalu kami akan menjelaskan kepada majelis. Itu per apa? Per BC atau per apa? Per BC majelis. Ya. Kami sampaikan dulu satu kepada majelis supaya ketika penggugat menjelaskan majelis mempunyai alat bukti. Mbak Ain, tolong Mbak Ain. Mbak Ain. Baik, penggugat lanjutkan majelis hakim yang terhormat bahwa dalam gugatan penggugat salah satu petitum yang diajukan oleh penggugat adalah tergugat tidak mempunyai dasar kewenangan untuk melakukan penelitian ulang sebagaimana diatur di dalam Per 8 2017 Junto Per 25 tahun 2017 yang secara tegas diatur dalam pasal 12. Dalam pasal 12 secara tegas hukum acara mengharuskan tergugat untuk melaksanakan penelitian ulang berdasarkan surat tugas. Hal itu tidak multitafsir karena disebutkan di sana bahwa penelitian ulang berdasarkan surat tugas. Jadi secara tegas tidak ada alasan lain untuk melakukan penul tanpa adanya surat tugas. Adapun surat tugas yang dimaksud terdapat di dalam lampiran 6 Per 8 2017 Junto Per 25 2019 tentang petunjuk pelaksanaan penelitian ulang. Secara jelas, surat tugas tersebut harus mencakup hal-hal yang telah diatur di dalam Per tersebut sebagai hukum acara penelitian ulang. Sehingga dengan demikian penggugat mempertanyakan apa dasar kewenangan tergugat melakukan penelitian ulang selama 2 tahun tanpa adanya surat tugas. Hal tersebut tentunya telah sejalan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan selaku hukum formil bahwa pejabat yang dimaksud dalam melaksanakan keputusan atau tindakan harus mempunyai kewenangan. Oleh karena itu, pejabat tersebut baru berwenang untuk melakukan tindakan atau keputusan. Adapun yang dimaksud dengan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya termasuk tergugat untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dengan demikian, ketika tergugat melakukan penelitian ulang tanpa dasar kewenangan, maka tergugat secara mutatis mutandis telah melanggar ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf C, di mana tergugat telah melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku. Ya. Oleh karena itu, tergugat selaku badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang. Oleh karena tergugat telah melakukan tindakan atau keputusan tanpa dasar kewenangan.
Dan oleh karenanya, sebagai konsekuensi dan akibat hukumnya, maka sesuai ketentuan rumusan norma pasal 70, keputusan dan atau tindakan tergugat tersebut menjadi tidak sah. Menjadi tidak sah sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam perkara akuo, Majelis Hakim yang terhormat, penggugat ingin menanyakan kepada tergugat melalui majelis untuk bisa membuktikan satu persatu majelis, apakah tergugat ini dalam tanggapannya selalu mengatakan tergugat menerbitkan surat tugas. Oleh karena itu, di muka persidangan ini penggugat secara tegas ingin menanyakan kepada tergugat melalui majelis, bisakah tergugat membuktikan itu? Apabila tergugat tidak bisa membuktikan itu, sebenarnya majelis terhadap petitum-petitum yang lain menjadi tidak relevan lagi untuk diperiksa, karena dasar kewenangannya tidak ada sama sekali melakukan penelitian ulang. Namun demikian, sebelumnya penggugat ingin menanyakan dulu supaya penggugat bisa melanjutkan terhadap petitum yang lain. Sementara itu dulu majelis terhadap petitum yang pertama. Untuk yang pertama itu ya, langsung dijawab tergugat, singkat saja. Kami sudah jawab dengan surat penjelasan bahwa surat ya nanti kami sampaikan sesudah pemohon selesai, dan juga kami sudah buktikan nanti dengan surat tugas yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sudah disiapkan semua. Sudah disiapkan semua ya, Bu. Ya. Ya. Ya, terima kasih tergugat. Silakan dilanjut penggugat. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Untuk memberikan kepastian di muka persidangan, kami mohon kepada Majelis Hakim menanyakan kepada tergugat, jika memang surat itu ada, disampaikan saja resinya di muka persidangan, supaya penggugat bisa sama-sama melakukan pengecekan. Karena penggugat mendalilkan tidak ada resi, tidak ada tanda terima. Bahwa kemudian surat tugas itu menjadi ada, maka ada beberapa kemungkinan hukum. Kemungkinan yang pertama, surat tugas tersebut dibuat setelah selesainya penul. Surat yang kedua, surat tugas itu dibuat berkaitan dengan ada perkara akuo. Sehingga dengan demikian, yang kami tanyakan selaku penggugat adalah apakah surat tugas tersebut telah ada dan diberitahukan kepada penggugat dalam kurun waktu 2 tahun selama penul. Itu dulu majelis. Terima kasih. Penggugat tidak pernah menerima surat tugas itu. Sama sekali majelis tidak. Ya, baik. Penggugat tapi surat itu ada ya, tergugat surat itu ada. Nanti bisa disampaikan majelis ya. Siap. Ya, fakta bahwa tidak pernah menerima sudah dipahami oleh majelis. Itu aja penggugat. Jadi tentang surat dinyatakan ada, nanti jadi bukti di persidangan. Bahwa majelis memahami bahwa penggugat tidak pernah menerima surat tugas itu ya. Oke, bisa dilanjut, silakan penggugat. Baik, izin majelis. Seperti penggugat telah sampaikan pada persidangan sebelumnya bahwa penggugat ini menangani beberapa perkara yang sebenarnya ditangani oleh tergugat juga. Tergugat dalam perkara lain menyampaikan surat tugasnya dan membuktikan kepada penggugat, ini resi kami. Di muka persidangan ini kami mohon kepada majelis supaya tergugat dengan tegas membuktikan apakah memang ada resi itu. Kalau tidak ada, tidak apa majelis, itu fakta persidangan dan itu akan menjadi bahan kami nanti pada saat kesimpulan. Karena itu akan nanti dimuat oleh majelis dalam putusan sesuai ketentuan pasal 84. Nah, kami perlu ketegasan saja apakah tergugat mempunyai resi atau tidak. Demikian majelis. Baik. Tergugat pernah mengirim enggak? Mengenai surat tugas dapat kami sampaikan, tergugat menyampaikan pembelaan bahwa memang tidak ada kewajiban dari kami untuk menyampaikan surat tugas itu, baik itu surat tugas mau itu adalah dokumen internal kami, itu yang baik itu surat tugas maupun KK termasuk juga NHPU. Mengapa demikian? Karena memang di peraturan pelaksanaannya tidak ada kondisi yang mengatur apakah itu harus disampaikan ataupun tidak, sehingga memang
untuk yang kasus ini kami tidak menyampaikan surat tugas. Walaupun demikian ya secara substantif tentunya kami sangat keberatan kalau dikatakan ini melampaui wewenang, karena pada faktanya memang surat tugas itu tersebut sudah ada walaupun tidak disampaikan kepada pemohon, tapi dapat kami sampaikan kepada majelis dan dapat kami buktikan sama sekali tidak ada surat tugas yang dibuat belakangan atau dibuat tanggal mundur. Tentunya penomoran surat tugas dan semuanya kan sudah ada sistem administrasinya di kami. Itu yang mulia. Ya, berarti faktanya sudah jelas ya, bahwa memang tidak mengirim. Ya, itu sudah dipahami majelis, sudah dipahami di persidangan. Jadi tentang proses apakah dikirim atau tidak sudah jelas untuk hal yang pertama ini. Silakan berikutnya. Baik, majelis hakim yang terhormat, terima kasih jawaban dari tergugat bahwa surat tugas itu tidak ada selama penelitian ulang. Kami akan catat dan kami akan Sama sekali tidak ada kami berkatakan begitu yang mulia. Surat tugas ada, tapi memang kami tidak mengirim. Ya, kalau dikatakan surat tugas tidak ada, tentunya ya itu berlebihan sekali yang mulia. Ya, majelis sudah memahami. Majelis hakim yang terhormat, di muka persidangan penggugat mohon tergugat menjawab pertanyaan. Pertanyaan penggugat sederhana. Apakah surat tugas diberikan selama penul kepada penggugat? Itu saja sederhana. Ya, jadi karena tergugat tidak ada mencampur peraturan yang nambah-nambah. mewajibkan kami untuk menyampaikan itu ya. Satu-satu. Biar penggugat dulu, baru tergugat. Silakan, penggugat. Terima kasih majelis hakim. Bahwa tergugat tidak sependapat dengan pendapat penggugat, silahkan tergugat hadirkan ahli. Penggugat hanya ingin memastikan di muka persidangan majelis selama 2 tahun penggugat tidak pernah terima, tapi di perkara lain penggugat terima. Oleh karena itu penggugat ingin bertanya di muka persidangan. Ini amanat pasal 84 ayat 1 fakta persidangan. Oleh karena itu penggugat ingin bertanya kepada tergugat, apakah ada resi apa tidak? Kenapa tergugat keberatan dan muter-muter majelis? Betul. Tergugat mau disampaikan, ini kan ada, tapi mau disampaikan di sidang kemudian. Di sidang hari ini kami sampaikan yang mulia, ada surat tugasnya ada yang mulia. Ya, silakan disampaikan. Siap. Itu maksudnya. Mungkin mohon izin kami diberi kesempatan juga untuk menyampaikan. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih yang mulia. Jadi tolong kalau memang ada surat tugas, tolong disampaikan. Kami sampaikan yang mulia. Fotokopinya tolong disampaikan ke pemohon banding, nanti biar transfer pemohon banding menanggapi itu lagi. Yang kami minta mohon izin majelis berikut resinya. Tadi tergugat sudah mengatakan tidak pernah mengirim itu. Baik majelis. Ya. Sebenarnya itu yang kami ingin jawaban dari tergugat majelis. Karena apa? Karena persidangan ini dibuka dan terbuka untuk umum dan diliput. Jadi tolong dijawab saja pertanyaan. Kalau nanti tergugat ingin bertanya kepada penggugat, penggugat akan jawab apa adanya. Jadi supaya tidak muter-muter gitu ya. Karena persidangan ini dibaca atau didengar, dilihat oleh banyak orang dan nanti putusannya juga dibaca oleh lebih dari 49 juta wajib pajak. Jadi kami minta tergugat menjawab saja. Kami mohon majelis minta bantuan menjawab pertanyaan penggugat karena kan sekarang sesi penggugat untuk membuktikan. Kalau tergugat nanti ingin membuktikan silakan, ada sesinya. Kan sekarang sesi pembuktian. Ya. Betul. Tadi sudah dijawab bahwa terbanding tidak pernah mengirimkan surat tugas ya. Ya jelas itu sudah secara eksplisit sebenarnya tadi sudah disampaikan tidak pernah mengirimkan kepada pemohon banding atau penggugat. Jadi memang tidak ada resinya, tapi ada surat tugasnya. Siap yang mulia. Ya itu. Ya, untuk hal yang pertama berarti sudah jelas. Silakan dilanjutkan penggugat. Baik, terima kasih majelis hakim ya. Jadi kami tidak pernah menerima resinya dan terima kasih majelis hakim sudah tegaskan. Kalau mengenai surat tugas ini kami baru tahunya sekarang ya, karena memang baru diberitahu ya. Oleh karena itu maka kami menanyakan tadi penegasannya. Terima kasih majelis. Terhadap petitum yang pertama, maka
secara sah dan sempurna menurut penggugat telah terbukti bahwa tergugat tidak pernah mengirimkan melalui resi apapun, ya. Oleh karena itu penggugat akan lanjut kepada petitum yang kedua, ya. Meskipun tadi penggugat telah sampaikan bahwa menjadi tidak relevan untuk pembuktian petitum kedua, ketiga, dan keempat. Tapi karena ini adalah sesi pembuktian atau agenda pembuktian, maka penggugat akan membuktikan petitum yang ketiga, ya. Petitum yang kedua adalah berkaitan dengan permintaan keterangan atau dalam hukum acara penul sebagaimana diatur dalam Per 8 2017 Junto Per 25 2019 itu adalah konsultasi atau permintaan keterangan, ya. Penggugat akan sampaikan juga alat bukti suratnya, satu kepada majelis yang sudah dilekes, satu kepada tergugat, dan kemudian penggugat akan menjelaskannya. Baik, penggugat lanjutkan majelis Tapi hakim. semuanya dikasih 4 ya. Baik, majelis. Ya. Kami lanjutkan majelis hakim yang terhormat. Untuk membuktikan petitum yang kedua dari gugatan penggugat, penggugat mendalilkan bahwa tergugat tidak memberikan kesempatan bagi penggugat untuk didengar keterangannya sebelum tergugat mengambil keputusan selama penelitian ulang 2 tahun. Adapun ketentuan atau norma yang mengatur mengenai kewajiban daripada tergugat, seperti yang penggugat telah jelaskan pada persidangan sebelumnya, adalah di pasal 7 ayat 2 huruf F Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Adapun kutipan bunyi pasal 7 ayat 2 huruf F adalah pejabat pemerintahan memiliki kewajiban. Ini yang dipersoalkan oleh tergugat. Tergugat tidak wajib. Namun demikian rumusan normanya berkata berkewajiban. Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan atau tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah sesuai dengan hukum acara penul sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf C yang penggugat kutip sebagai berikut. Dalam melaksanakan penelitian ulang, pejabat pemeriksa melakukan konsultasi dan atau meminta keterangan lisan dan atau tertulis kepada pihak perusahaan atau orang yang diberi kuasa untuk mewakili perusahaan. Jika kita kaitkan rumusan norma pasal 14 ayat 1 huruf C Per 8 2017 dengan Per 25 2017 dikaitkan dengan pasal 7 ayat 2 huruf F, ya, maka apa yang tergugat lakukan itu menjadi kewajiban bagi tergugat dan menjadi hak bagi penggugat. Kenapa itu menjadi hak bagi penggugat? Karena penggugat mempunyai hak untuk diberikan keterangan kenapa dilakukan penul. Pada saat yang bersamaan, itu juga menjadi hak bagi penggugat untuk memberikan pendapat agar keputusan tergugat itu menjadi keputusan yang objektif dan berdasarkan keadilan. Yang menjadi persoalan adalah prosedur ini atau hukum acara ini tidak dilakukan karena diduga penul ini dilakukan secara terburu-buru, ya, sehingga dengan demikian prosedur yang bersifat imperatif atau mandatori tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam petitum-petitum yang berikutnya penggugat akan membuktikan, ya, bahwa surat akuo ini tidak berdasarkan hukum. Apalagi dalam faktanya penggugat telah meminta dasar diterbitkannya surat akuo. Nanti penggugat akan buktikan dalam petitum berikutnya. Namun tergugat selalu mengatakan tidak berkewajiban, ya. Nah, oleh karena itu sesuai dengan hukum acara yang sudah terlampir di majelis, ya, di sana disebutkan bahwa
permintaan keterangan atau konsultasi itu diatur ya dalam hukum acara yang sudah penggugat sebutkan dan ada formatnya. Dalam perkara akuo, karena tergugat tidak melaksanakan permintaan keterangan, maka serta-merta tergugat juga tidak menerbitkan berita acara permintaan keterangan atau konsultasi. Sehingga dengan demikian, penggugat berpendapat tergugat telah merampas hak penggugat untuk diberikan keterangan dan untuk memberikan keterangan, sehingga keputusannya tidak menjadi berkeadilan. Seperti yang penggugat telah jelaskan tadi, bahwa hal tersebut telah dikuatkan oleh pasal 7 ayat 1 huruf F Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan konsekuensinya tentu kalau merujuk kepada pasal 8 ayat 1 huruf C menyebabkan keputusan tergugat menjadi tidak sah, oleh karena keputusan tersebut dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan yang melampaui kewenangannya. Itu yang berkaitan dengan petitum kedua majelis hakim. Yang ingin penggugat tanyakan kepada tergugat di muka persidangan ini adalah apakah tergugat pernah mengirimkan permintaan keterangan kepada penggugat. Sekali lagi majelis hakim, penggugat perlu menyampaikan bahwa dalam perkara yang lain tergugat mengirimkan surat, ya. Kami mempunyai perkara di majelis 7A, 7B yang kemudian tergugat juga yang menanganinya. Tergugat mengirimkan surat permintaan keterangan, ya. Tapi dalam perkara akuo, tergugat tidak pernah meminta permintaan keterangan sekalipun, ya. Jadi terjadi disparitas yang sangat jelas dan tidak bisa dibantah. Oleh karenanya, karena tidak ada permintaan keterangan, maka serta-merta tidak ada juga berita acara permintaan keterangan atau berita acara konsultasi. Dua, majelis silakan tergugat jawab di muka persidangan. Nanti saja sekalian. Langsung sekalian atau mau ini? Satu-satu saja majelis supaya penggugat bisa menyimpulkan menurut penggugat bahwa faktanya seperti apa. Oke, dijawab tergugat silakan. Memang berita acara tidak kami buat karena memang berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan dari pelaksanaan penul itu bersifat diskresional dengan redaksional dapat, sehingga kami tidak bukti utama ataupun bukti pamungkas dari penetapan ini adalah surat dari Malaysia yang menyatakan bahwa produsen dari barang-barang tekstil tersebut bukan dari Malaysia, sehingga dalam hal ini menjadi sebuah kepastian buat kami untuk menetapkan kembali bea masuk tindakan pengamanan yang merupakan amanah dari negara dalam rangka melindungi industri-industri kecil dari masuknya barang-barang tekstil yang merugikan industri kecil. Jadi soal Demikian yang mulia. Pertanyaan penggugat tadi memang tidak pernah meminta keterangan dari penggugat, ya. Betul ya, Bu. Karena memang tidak diwajibkan di prosedurnya. Terima kasih. Sudah jelas ya, penggugat silakan dilanjutkan. Terima kasih majelis hakim yang terhormat. Kami mohon kepada majelis untuk sampaikan kepada tergugat. Yang kami tanyakan hanya sederhana, dikirim, disampaikan atau tidak. Kami tidak tanyakan alasannya. Karena kalau mengenai alasan, silakan tergugat menyampaikannya dalam keterangan tertulis, atau tergugat boleh menghadirkan ahli dari DJBC. Silakan. Ya, kalau majelis memahami tergugat sudah menjawab memang tidak pernah menyampaikan itu, tidak pernah meminta keterangan, sehingga tidak ada berita acara juga. Majelis sudah memahami, tergugat sudah menjawab itu. Demikian ya, penggugat. Baik. Lanjut. Ya, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Kemudian petitum yang ketiga adalah berkaitan dengan permintaan data. Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh majelis hakim pada persidangan berikutnya sebelumnya, bahwa penggugat juga menyampaikan di dalam hukum acara Per 8 2017 dan Per 25 2019, tergugat tidak pernah menyampaikan juga permintaan data dan atau dokumen. Nah, penggugat ulangi sekali lagi bahwa kembali lagi bahwa tergugat itu pernah
menyampaikan juga permintaan data dan dokumen dalam perkara yang lain, ya. Nah, tapi dalam perkara akuo, penggugat, maksud kami tergugat tidak pernah menyampaikan hal tersebut, ya. Ketentuan itu diatur di dalam pasal 14 ayat 1, ya, huruf A dan huruf B, ya. Dan apa yang tidak dilakukan oleh tergugat dibuktikan dengan tidak adanya, ya, surat permintaan data, dokumen, dan atau contoh barang, ya, yang dilakukan oleh tergugat selama 2 tahun, ya. Dan oleh karenanya ini adalah mengulang saja majelis. Oleh karenanya menurut penggugat, tergugat ini telah melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan pasal 18, ya, ayat 1 huruf C, junto pasal 70 ayat 1 huruf B, ya. Nah, penggugat akan sampaikan juga kepada majelis, ya, alat bukti suratnya. Terlampir adalah contoh format yang tidak pernah diterima penggugat dari tergugat. Dan pada persidangan ini kembali lagi pertanyaan penggugat kepada tergugat secara sederhana, apakah kemudian tergugat mengirimkan surat permintaan data dan atau dokumen atau contoh barang seperti yang dilakukan dalam perkara yang lain. Itu majelis, sementara kami sampaikan alat buktinya. Ya, Mbak Naim, tolong. Ini sama ya, keempat berkas ya. Betul majelis. Silakan nanti selebihnya disampaikan. Tidak. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Sekarang banding izin menyampaikan pembelaan dan juga bukti-bukti. Yang pertama, Mohon izin majelis. Silakan dijawab sekilas saja dulu untuk pertanyaan. oh yang tanya tadi, ya memang kami tidak menyerahkan itu. Ya, nah ini kami jelaskan kenapa kami tidak menyerahkan. Yang pertama, mohon izin kami meng-highlight. Penjelasannya nanti aja dulu ya. Oh, siap. Pertama ini biar diselesaikan dulu, penggugat menyampaikan semua ceritanya. Silakan dilanjut, penggugat. Baik, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Penggugat lanjutkan. Berkaitan dengan petitum yang keempat itu adalah mengenai KKPU atau Kertas Kerja Penelitian Ulang. Seperti yang penggugat telah sampaikan pada persidangan sebelumnya, bahwa di dalam perkara pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang HPP yang terbaru, wajib pajak itu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau keterangan sebelum diajukannya upaya hukum. Nah, dalam perkara akuo, ketika tergugat menerbitkan SPKTNP atau surat akuo, penggugat telah mengirimkan kepada tergugat surat permintaan KKPU sebagai dasar diterbitkannya surat akuo. Dan penggugat telah mengirimkan itu lebih daripada 1 kali, ya. Ini membuktikan bahwa tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaannya. Karena menurut tergugat tidak ada kewajibannya. Seperti yang penggugat sampaikan, tentu rasio legisnya adalah bagaimana kemudian penggugat mengajukan upaya hukum kalau KKPU yang menjadi dasar, kalau dalam perkara pajak itu adalah kertas kerja pemeriksaan, tidak pernah diberikan, ya. Nah, ketentuan mengenai KKPU itu harus dibuat berdasarkan rumusan norma pasal 18, ya, yang berbunyi pasal 18 per 8 2017 junto per 25 2019, yang berbunyi pejabat pemeriksa membuat kertas kerja penelitian ulang atas hasil pengujian data, dokumen dan atau informasi yang diterima dari perusahaan atau orang yang diberi kuasa untuk mewakili perusahaan. Nah, hal tersebut tidak dilakukan oleh tergugat. Hal mana dibuktikan dengan KKPU sebagaimana dituangkan dalam format lampiran 14 hukum acara yang dimaksud tidak pernah diberikan atau tidak pernah disampaikan kepada penggugat, meskipun penggugat telah meminta lebih daripada 1 kali. Penggugat juga akan menyampaikan kepada majelis alat bukti surat permintaan yang disampaikan oleh perusahaan
sebagaimana dituangkan dalam surat 002/YI/8/2022 tanggal 2 Agustus ya. Di sini penggugat menyampaikan 3 kopi sebagai bukti bahwa penggugat telah memohon diberikannya KKPU sebagai dasar diterbitkannya surat akuo. Namun kemudian tergugat dengan arogannya menyampaikan tidak ada kewajiban bagi kami. Jika saudara tidak setuju, silakan tempuh upaya hukum. Silakan nanti majelis bisa dibaca suratnya. Ya, kami akan lampirkan surat ini kepada majelis. Sehingga dengan demikian, menurut penggugat, ya, tergugat telah melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana yang penggugat telah uraikan tadi, ya, dalam inkasu perkara akuo bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 huruf C junto pasal 70 ayat 1 huruf B, bahwa kemudian penggugat akan menempuh upaya administratif berkaitan dengan hal-hal lain itu di luar konteks ini, ya, karena tergugat mengatakan bahwa pejabatnya harus dibuktikan dulu bersalah, ya. Nah, penggugat perlu jelaskan bahwa rumusan norma dalam peradilan pajak tidak ada. Kalau kemudian tergugat ingin mengatakan bahwa pejabatnya harus dibuktikan bersalah dulu baru kemudian boleh diajukan gugatan, silakan tergugat sampaikan rumusan normanya, ya. Oleh karena itu, penggugat akan sampaikan alat buktinya berkaitan dengan petitum keempat. Ya, silakan Pak Rey. Ini keempat gugatan ya Pak? Betul, majelis. Silakan. Masing-masing meminta KKPU ya untuk setiap SPKPNB. Betul, majelis. Jadi 4 ya, 4 ya. Kami baru ada 3 nih, majelis. 3, menyampaikan 3 ya. Iya. Tadi menyampaikan lebih sekali itu berapa kali? 2 kali atau 3 kali? Harusnya ini lebih 3 kali nih majelis. Nanti dokumennya kami lengkapi kalau memang ada tambahan lagi. Tapi ini salah satu bukti bahwa kami telah meminta. Ya. Nah, sampai sekarang belum pernah menerima KKPU? Belum, majelis. Ya, silakan disampaikan. Mengirimkannya lewat pos atau langsung atau seperti apa Pak? Ada Kami kirimkannya ini berdasarkan resi majelis, resi terlampir, dan sudah dijawab oleh tergugat. ada jawaban? Ada jawabannya majelis. Ya, jawabannya menolak memberikan KKPU. Oh itu. Ya. Siap. Karena Sudah menurut disampaikan juga surat penolakan dari tergugat ya. ini terlampir majelis. Terlampir ya, Ya. ya. Silakan. Tergugat juga sudah terima ya bukti-bukti ini ya. Mohon izin yang majelis, yang tergugat terima hanya PR08 majelis, surat dari penggugat dan jawaban dari tergugat tidak ada yang mulia. Demikian. Ya. Mohon izin yang mulia, kami kalau boleh minta juga surat tersebut yang mulia. Ya. Terbanding ada mau banding terbanding. Mohon izin majelis, kopinya tinggal itu kami sampaikan lagi nanti. Oh ya, nanti boleh minta kopi nanti koordinasi sama panitera ya. Ini pinjamin satu dulu nih Mas, biar dibaca.
Ya. Berarti cukup dari penggugat ya. Cukup, berarti berikutnya silakan tergugat menyampaikan jawaban atau argumennya. Jadi kita masih gugatan dulu ya untuk banding, setelah ini nanti kita bicarakan. Baik, Silakan tergugat. baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Mohon izin kami menyampaikan highlight dari tanggapan tertulis kami yang ditandatangani oleh kepala kami. Yang pertama, terkait dengan penyerahan surat kuasa khusus oleh penggugat dengan menggunakan logika hukum yang tadi disampaikan penggugat bahwa tidak melihat surat kuasa atau tidak melihat surat tugas berarti tidak pernah diterbitkan surat tugas. Kami juga mendalilkan hal yang sama, bahwa pada faktanya memang surat kuasa khusus yang harusnya dapat disampaikan pada saat pengajuan gugatan tidak pernah disampaikan. Bahkan sampai dengan detik ini kami juga belum lihat surat kuasa khusus itu, karena tidak pernah disampaikan di surat gugatan dan juga tidak pernah disampaikan ke kami sebagai pihak tergugat. Dengan demikian kami mendalilkan bahwa pemenuhan dari pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang merupakan legal standing kewenangan untuk mengajukan gugatan tidak terpenuhi. Secara detailnya kami tidak sampaikan karena tidak dapat dibaca di surat tanggapan tertulis kami. Yang kedua, Yang Mulia, mohon izin bahwa SPKTNP bukan objek gugatan. Itu juga kami sampaikan, dasarnya sudah kami sampaikan di surat penjelasan tertulis kami. Secara lex spesialis di Undang-Undang Kepabianan, upaya hukum terhadap pasal 17 Undang-Undang Kepabianan adalah banding ke pengadilan pajak. Namun pada faktanya penggugat menggunakan upaya hukum lain yang sama sekali tidak diatur di Undang-Undang Kepabianan, sehingga gugatan tersebut adalah gugatan yang error in objecto dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Itu dalil kami sampaikan secara panjang lebar, kalau kami bacakan terlalu lama. Yang ketiga, terbanding ingin menjawab 4 petitum yang tadi disampaikan oleh penggugat. Sebelum itu kami juga ingin menyampaikan bahwa dalam upaya hukum penggugat juga mengajukan upaya hukum banding. Jadi ini jelas memperkuat dalil bahwa ini terjadi error in objecto, bahkan terjadi nebis in idem. Jadi dua objek yang sama diadili oleh dua upaya hukum yang sama. Jadi itu terkait dengan formalitas gugatan dari pemohon. Kemudian juga terkait dengan error in objecto, tergugat juga sudah sampaikan di halaman 6 dari penjelasan tergugat, adanya referensi atau jurisprudensi dari pengadilan pajak yang memutuskan tidak dapat diterima atau tidak memenuhi ketentuan formal dari gugatan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan 4 petitum yang disampaikan oleh pemohon, penggugat, dapat tergugat sampaikan bahwa SPKTNP Akuo telah memenuhi ketentuan formal dan prosedural bahkan substansial. Yang pertama, ini serahkan dulu mungkin Yang Mulia, jadi ya bisa ambil dibaca. Jadi terkait dengan penerbitan SPKTNP, yang pertama secara formal tentunya secara dasar hukumnya sudah sangat jelas atribusi dari kewenangan undang-undang, yaitu di pasal 17 terkait dengan surat tugas, kemudian permintaan konsultasi atau permintaan keterangan, kemudian kertas kerja, termasuk juga dengan NHPU. Menurut hemat terbanding tergugat, dalil tersebut mengada-ada dan tidak benar kalau dinyatakan tadi tidak pernah diterbitkan. Jadi baik itu surat tugas sudah terbukti tadi kami sampaikan, termasuk juga kertas kerja, termasuk juga NHPU, itu semuanya sudah kami terbitkan. Bahkan tidak ada yang tanggalnya mundur seperti tadi yang diduga oleh pemohon, karena sistem surat tugas kami menggunakan aplikasi. Kalau di Kementerian Keuangan namanya aplikasi Nadine. Tidak mungkin tanggal itu bisa
dimain-mainkan. Nah, justru yang menjadi pertanyaan kami, surat kuasanya penggugat sampai detik ini kami belum lihat, karena juga tidak disampaikan pada saat permohonan gugatan. Nah, sedangkan itu tanggal itu sangat penting karena gugatan itu peka waktunya 30 hari. Apakah benar dalam jangka waktu 30 hari itu sudah ada penandatanganan secara formal? Tentunya ini menjadi pertanyaan kami karena kami tidak bisa memastikannya. Itu yang mulia. Jadi itu yang kedua, pernyataan dari penggugat bahwa tidak pernah diterbitkan, kemudian kami juga melampaui kewenangan. Tentunya kami sangat keberatan karena apa yang kami lakukan semata-mata dalam rangka melaksanakan hukum positif, yaitu ketentuan tentang tarif bea masuk tindakan pengamanan, yang mana kami sudah menemukan bukti yang sangat kuat, dan dari bukti yang sangat kuat itu ada kewajiban kepada kami untuk menagihnya. Kalau kami tidak tagih, justru itu yang akan menjadi perbuatan melawan hukum, yang akan menjadi penyimpangan dari kami sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Termasuk tadi dalil-dalil pemohon bahwa surat-surat tersebut tidak diserahkan, karena memang di proseduralnya tidak ada kewajiban, tidak ada secara pernyataan yang jelas mengatakan kami harus menyampaikan. Dan tentunya ini menjadi permasalahan juga buat kami. Kalau kami menyampaikan sedangkan prosedurnya tidak membolehkan kami menyampaikan, ini pun akan berakibat tidak baik juga buat kami dari sisi bea cukai, gitu yang mulia. Jadi ingin kami sampaikan, memang di prosedural kami tidak ada kewajiban untuk itu, sedangkan pada prinsipnya bahwa penyampaian surat-surat kedinasan itu membutuhkan suatu asas legalitas yang kuat, sehingga kami juga ketika menyerahkan tidak dipersalahkan. Demikian yang mulia. Yang kedua, yang terakhir terkait dengan penyerahan kertas kerja ataupun NHPU ataupun surat-surat lainnya yang tadi menurut pemohon menjadi kerugian buat pemohon karena tidak dapat menyampaikan upaya hukum. Menurut hemat kami itu berlebihan yang mulia, karena di SPKTNP yang kami serahkan di situ juga sudah ada lampiran dari surat tindak lanjut yang juga di situ menjelaskan alasan dari bea cukai untuk melakukan penagihan, sehingga kalau dikatakan menjadi merugikan penggugat itu juga sangat berlebihan dan mengada-ada menurut hemat kami. Dan semata-mata yang kami lakukan adalah dalam rangka memenuhi perintah dari undang-undang, khususnya mengenai bea masuk tindakan pengamanan yang harus ditegakkan dalam rangka melindungi industri kecil dari masuknya tekstil-tekstil yang membanjiri pasaran Indonesia. Demikian dari kami. Terima kasih yang mulia. Bergugat tadi menyampaikan SPKTNP ada lampiran apa? Ada lampiran tindak lanjut yang mulia. Jadi kalau kita lihat di SPKTNP, selain SPKTNP di belakangnya juga ada surat tindak lanjut hasil penelitian ulang terhadap PT Uni Internasional yang disampaikan kepada pimpinan PT Uni Internasional. Di situ sudah menjelaskan dasar hukumnya, pasal 17, kemudian juga sudah mencantumkan surat tugas kami, walaupun memang surat tugasnya tidak terlampir, tapi nomor dan tanggal surat tugasnya sudah terlampir di surat tindak lanjut dari SPKTNP, di lampiran SPKTNP yang mulia. Di situ juga menjelaskan alasan penetapan adanya permasalahan di bea masuk tindakan pengamanan, begitu yang mulia. Jumlah tagihan. Jadi menurut hemat kami, dengan adanya surat ini sudah pemohon banding, penggugat sudah memiliki alas gugat yang cukup untuk mengajukan permohonan gugatan. Terima kasih, Ibu. Bentar, ada pemohon banding ya. Nanti kemudian SPK lampiran SPK.
Jadi tergugat ini SPKTNP dilampiri dengan tindak lanjut hasil penelitian ulang ini ya. Betul. Judulnya itu ya. Mohon izin yang mulia menambahkan dalam lampiran surat yang kami sampaikan itu ada juga kertas kerja yang mulia di belakang ini. Ketika menyampaikan SPKTNP ada surat tindak lanjut sama Mohon izin yang mulia, kami ralat surat kertas kerja itu kami sampaikan pada sidang hari ini yang mulia, menyampaikan informasi tersebut. Tadi bukti sudah disampaikan ke penggugat ya, penggugat sudah terima ya. Sudah yang mulia. Baik, dari penjelasan tergugat, majelis sudah memahaminya. Sudah ini apakah ada lagi yang tidak disampaikan penggugat? Silakan. Baik, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Penggugat hanya perlu meluruskan saja supaya majelis mendapatkan fakta persidangan yang sebenar-benarnya dalam rangka mencari kebenaran material. Yang disampaikan tergugat tadi, pertama kami mau tanggapi berkaitan dengan surat akuo atau SPKTNP. Ya, yang disampaikan tergugat tadi bahwa ketika tergugat menyampaikan SPKTNP atau surat akuo, tergugat melampirkan surat yang namanya tindak lanjut. Ini bukan KKPU, bukan LHPU. Ini adalah surat versi tergugat yang tidak diatur normanya. Jadi secara sederhana ini adalah ringkasan versi tergugat. Bahwa kemudian ini menjadi benar apa tidak, itu menjadi pertanyaan. Faktanya, dalam perkara yang lain yang nanti akan masuk juga ke majelis, ternyata tindak lanjut surat yang dibuat tergugat ini materinya berbeda. Apa artinya? Artinya di dalam surat tindak lanjut tersebut, contoh majelis halaman 1, di situ tergugat menuliskan ada kurang bayar bea masuk. Ya, tapi dalam perkara yang lain yang nanti penggugat akan buktikan, di dalam tindak lanjutnya itu tidak ada bea masuk. Sehingga antara surat dengan SPKTNP menjadi berbeda elemennya. Di satu sisi tergugat mengatakan kurang bayarnya ada 3 elemen, yaitu bea masuk, BMTP, dan PPN. Namun di sisi lain, dalam surat tindak lanjut yang dibuat oleh tergugat, itu hanya 2 elemen saja, BMTP dan PPN. Sehingga tidak ada kepastian hukum. Kenapa? Karena surat ini adalah versi tergugat, bukan versi normatif. Kalau kita merujuk kepada Per 8 tahun 2017, Junto Per 25 2017, surat ini tidak ada. Ya, surat ini adalah versi tergugat. Oleh karena itu, penggugat mengirimkan surat secara resmi meminta KKPU sebagai dasar diterbitkannya surat akuo. Karena penggugat mengalami dalam perkara lain, dalam SPKTNP lain, surat yang diterbitkan tergugat itu elemennya, materinya tidak sama. Ada yang kurang bayar 3, ada yang kurang bayar 2. Ya, jadi tidak ada kepastian hukum. Oleh karenanya penggugat memohon. Pertanyaan sederhananya adalah, apa yang sulit bagi tergugat untuk memberikannya sementara penggugat adalah wajib pajak? Menjadi pertanyaan. Kalau tergugat berpendapat demikian majelis, silakan tergugat hadirkan ahli dari DJBC. Silakan, apakah itu eselon 2, eselon 2 plus, silakan. Apakah boleh? Ya. Sementara kami sudah memohon. Kemudian perlu penggugat sampaikan juga mengenai keterangan tergugat. Kalau tergugat mengatakan bahwa upaya hukum penggugat menjadi kurang komprehensif karena tidak diberikan KKPU, memang faktanya demikian. Kami hanya bisa mengajukan upaya hukum berdasarkan dokumen yang ada. Kalau tidak diberikan, ya kami tidak bisa berandai-andai. Kalau kemudian tergugat mengatakan itu berlebihan, memang faktanya demikian, bukan berlebihan. Karena kami sudah mohon, tapi ditolak. Justru pertanyaan sederhananya, apa yang disembunyikan oleh tergugat?
Kami akan sampaikan alat buktinya majelis pada persidangan yang berikutnya, bahwa hanya KPU Tanjung Priuk yang melakukan koreksi terhadap kanwil yang lain, KPU yang lain, Tanjung Perak, Tanjung Mas, dan yang lainnya tidak mengoreksi, bahkan berbeda pendapat. Kami akan sampaikan alat buktinya dari kanwil. Bahkan mereka itu kontra terhadap koreksi KPU Tanjung Priuk. Mereka mengatakan ini koreksi nggak masuk akal. Kami akan sampaikan nota dinasnya. Ya, Nah, nanti kami mempersoalkan mengenai materi, sebenarnya menurut kami juga tidak berkaitan karena ini masih masalah kita gugatan. masih gugatan. Betul. Ya. Tapi intinya majelis yang kami ingin sampaikan adalah KKPU itu telah kami mohon dan ditolak. Sederhananya seperti itu. Kalau tindak lanjut ini bukan KKPU, bukan juga LHPU, tapi versi tergugat. Kecuali tergugat bisa membuktikan normanya. Ya, baik. Ya. Ya, jadi tentang gugatan sudah cukup semuanya terkait dengan gugatan. Ya. Kemudian satu lagi majelis, kami perlu menanggapi majelis tergugat ini hadir di banyak sidang, ya. Jadi tergugat ketika mendalilkan sesuatu, tergugat selalu menganggap bahwa itu hal yang sudah biasa dilakukan puluhan tahun. Bahkan tergugat dalam persidangan sebelumnya mengatakan kami punya pengalaman 30 tahun ya dalam praktek. Meskipun penggugat agak bingung ya, sementara Undang-Undang Pengadilan Pajak baru lahir tahun 2002. Gimana bisa praktek 30 tahun gitu ya. Namun yang ingin penggugat sampaikan begini, ketika tergugat meyakini bahwa itu adalah perbuatan yang benar, silakan tergugat hadirkan ahli, karena penggugat juga perlu belajar. Ya, penggugat akan hadirkan ahli, tergugat akan hadirkan ahli. Sidang terbuka untuk umum. Penggugat akan belajar dari tergugat kalau memang apa yang dilakukan tergugat ini memang berdasarkan hukum. Ya, jadi daripada tergugat mengulang-ulang di setiap majelis, tapi tergugat tidak pernah menghadirkan ahli sejak 30 tahun yang lalu. Ya, silakan, kami sangat mengapresiasi jika itu bisa. Ya. Kemudian yang berikutnya majelis, kami perlu memberikan tanggapan. Tadi tergugat mempersoalkan mengenai surat kuasa penggugat karena tidak dilampirkan sesuai norma pasal 41 ayat 1. Coba tergugat baca lagi dengan cermat. Pasal 41 ayat 1 itu bunyinya apa? Dalam rumusan norma pasal 41 ayat 1, tidak ada kewajiban melampirkan surat kuasa khusus. Yang dilampirkan itu adalah objek yang digugat atau yang dibanding. Ya, saya minta coba staf kami membacakan pasal 41 ayat 1. Kalau misalnya majelis ada atau tergugat ada, bisa dibacakan. Supaya kita nggak salah kaprah nih. Ya. Karena apa? Karena tergugat membandingkan, tidak ada kewajiban menyampaikan surat tugas. Surat kuasa itu normanya jelas diatur di pasal 50 sebagai kelengkapan gugatan atau banding. Kalau tergugat mempersoalkan itu, persoalannya dia salah mengutip majelis. Ya, kalau itu kan sudah kita. Ya, makanya. Tapi karena tergugat mengulang, kami ingin memberikan masukan. Siapa tahu tergugat di kantor bisa membaca lagi. Yang dilampirkan bukan surat kuasa khusus, tapi surat yang diajukan gugatan atau banding. Dalam hal ini adalah surat akuo. Ya, sudah. Ya. Kemudian majelis, mohon izin, tergugat selalu mengulang-ulang dalam banyak perkara bahwa menurut tergugat tidaklah boleh mengajukan upaya hukum bersamaan, gugatan dan banding. Tapi sampai sekarang penggugat tidak pernah mendapatkan normanya dari tergugat. Nah, penggugat berharap tergugat bisa mengatakan bahwa ini loh rumusan normanya, bahwa gugatan tidak boleh diajukan bersamaan dengan banding. Sehingga kita fokus majelis. Ya, daripada diulang-ulang tapi nggak ada dasar hukumnya. Ya. Nah, itu mungkin yang kalau diperbolehkan oleh majelis, silakan tergugat boleh buktikan, ya. Sementara itu majelis. Ya. Mengenai gugatan, saya rasa sudah clear. Saya rasa sudah cukup mengenai gugatan ya. Bagi majelis sudah cukup keterangan. Apakah tergugat ada yang hendak disampaikan lagi? Atau cukup ini? Cukup yang mulia. Semuanya sudah kami sampaikan di penjelasan kami yang kami sampaikan. Ya. Jadi penggugat mengenai gugatan kita cukupkan ya. Jadi kita lanjut tentang banding. Mohon izin majelis, kami mau bertanya kepada majelis dulu. Sesuai dengan arahan majelis pada persidangan sebelumnya kan
kita akan memeriksa gugatan terlebih dahulu, ya. Lalu kemudian kita akan masuk ke banding. Nah, yang penggugat ingin tanyakan majelis, apakah kemudian ini mau diputus terlebih dahulu? Jika memang mau diputus, maka penggugat akan menghadirkan ahli untuk membuktikan bahwa apakah pelanggaran terhadap seluruh posita yang penggugat sudah buktikan tadi itu dapat menyebabkan surat akuo batal, ya. Nah, kemudian setelah itu kalau memang mau diperiksa dengan banding, ya, sesuai arahan Pak Ketua sebelumnya, tentu setelah ada putusan. Oleh karena itu kami berharap, ya, kalau memang tergugat tidak lagi mau menyampaikan alat bukti lain, maka penggugat akan menyampaikan alat bukti sesuai ketentuan pasal 69 ayat 1 huruf C, yaitu ahli. Ya, apakah kemudian seluruh petitum tersebut yang jika dapat dibuktikan satu diantaranya dapat menyebabkan batalnya surat akuo. Mohon izin majelis, kami menyampaikan 4 petitum ini sesuai dengan amanat pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak, ya. Dalam hal petitum diajukan lebih daripada 1 kali atau 1, maka ini menjadi alasan untuk dapat diajukannya peninjauan kembali. Kami mengajukan 4 petitum, silakan majelis menilai. Tapi sebelum menilai, kami akan mengajukan ahli untuk mendukung alat bukti yang sudah kami sampaikan tadi. Kalau tergugat mau mengajukan ahli, silakan majelis. Bagi majelis sebenarnya sudah sangat cukup, jadi argumen yang disampaikan penggugat maupun tergugat sudah memadai bagi majelis. Kemudian mengenai pertanyaan apakah akan diputus duluan, nanti diputus bersama antara gugatan dan banding. Sehingga hari ini silakan penggugat juga menyampaikan tentang bandingnya. Jadi gini, dan pemohon banding dan terbanding, memang ketentuannya keputusan itu kan tidak boleh cacat kewenangan, cacat prosedur, dan cacat substansi. Itu majelis sudah tahu itu. Jadi menurut majelis keterangan pemohon banding dan terbanding cukup, karena majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Majelis juga sudah tahu tentang undang-undang administrasi pemerintahan, undang-undang pembianan, undang-undang perpajakan yang lain, sehingga nanti keputusan itu akan didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada. Namun demikian majelis juga akan mempertimbangkan dogmatik, rematik, dan dogmatik. Jadi kalau majelis ini kan mungkin berbeda dengan terbanding, pemohon banding. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, tidak sekedar hanya ketentuan yang berlaku, ya. Gitu. Silahkan Pak Hakim Budi. Baik, kita lanjutkan berarti untuk yang sengketa banding. Silakan pemohon banding. Mohon izin majelis, kami perlu diberikan pencerahan lagi, ya. Kami sangat menghargai dan mengapresiasi majelis, ya. Kami siap untuk masuk ke materi banding, ya. Namun kembali lagi majelis, kami tetap berpendapat perlu dihadirkan ahli karena bagaimanapun itu nanti akan dimuat dalam putusan, ya. Karena ini sudah menjadi presiden yang dilakukan oleh tergugat berulang-ulang. Ya, kalau mau menyampaikan ahli apa Pak? Ya, jadi kami ingin menyampaikan kepada majelis untuk menghadirkan ahli berkaitan dengan petitum penggugat tadi majelis. Jika satu di antara petitum itu dilanggar, Ya, sebenarnya kan sudah dijelaskan tadi. Sebenarnya kan sudah dijelaskan tadi saya bahwa satu keputusan itu tidak boleh cacat prosedur, cacat kewenangan, dan cacat substansi. Itu jelas. Kami tahu itu. Kami juga akan mempertimbangkan itu. Jadi kalau pemohon banding bilang kalau salah satu tidak terpenuhi, itu kan sudah cacat, sehingga selama dengan pendapat majelis itu, sehingga nanti majelis yang akan memberikan putusannya seperti apa. Nah, sekarang kalau ahlinya mau ahli apa? Maksud saya, kalau tentang cacat itu
itu sudah tahu kami apa yang disampaikan pemohon banding jelas, apa yang disampaikan terbanding jelas. Itu kan menjadi bahan pertimbangan majelis nantinya. Lalu kalau mendatangkan ahli, apa yang akan dijelaskan gitu? Karena kami sudah tahu cacat itu tidak boleh ada. Itu yang kalau cuma sekedar menjelaskan cacat prosedur apa, cacat kewenangan, cacat substansi itu apa, kita juga sudah tahu. Majukan berbulunya di bidang itu, dan itu mungkin bagian nanti yang dipertimbangkan oleh majelis. Kami ini semuanya sarjana hukum, kami mempertimbangkan itu semua, ya. Ya, baik majelis hakim yang terhormat, terima kasih masukannya. Kenapa kami mau mengajukan ahli? Karena sampai sekarang tergugat masih kemudian mempersoalkan hal tersebut, ya. Nah, jadi kami membutuhkan ahli itu untuk memperjelas kepada tergugat bahwa pendapat tergugat itu berbeda mungkin dengan pendapatnya ahli. Kalau pendapat kami berbeda dengan tergugat akan mengatakan ya itu kan versi tergugat, ya kan. Tapi kemudian tadi kami sampaikan tergugat pun boleh mengajukan ahli, ya. Nah, oleh karena itu penggugat tadi ingin menyampaikan kalau memang sebenarnya majelis ini berkaitan dengan keterangan majelis yang sebelumnya. Kalau memang ini mau diputus terlebih dahulu supaya kemudian ada kepastian hukum terhadap bandingnya. Karena tadi penggugat sudah sampaikan bahwa sebenarnya kalau bicaranya petitum pertama tidak relevan untuk memeriksa yang ketiga kalau bicara kewenangannya tidak ada. Tapi kemudian kan tetap kami sampaikan alat buktinya. Nah, yang kami ingin sampaikan menurut tergugat bahwa meskipun tidak ada kewenangan tetap bisa menerbitkan tenor. Nah, itu yang kami ingin tanyakan sebenarnya majelis hakim. Ya, apakah dengan tidak adanya itu masih bisa nggak menerbitkan tenor? Ini secara mas saya sudah menyampaikan kepada para pihak, termasuk pemohon banding dan terbanding. Undang-undang kepabeanan itu memang seharusnya direvisi. Saya meminta kepada bahkan orang-orang yang bukan bisa bervotasi seharusnya mengajukan uji materi atau DMA atau DMK. Ini yang paling penting. Kalau enggak, nanti akan kejadian seperti ini. Ya, saya sangat mendukung efektif apabila itu diajukan uji materi baik DMA atau DMK, sehingga ketentuannya itu akan lebih jelas. Terbanding maupun pemohon banding itu akan menggunakan ketentuan yang sudah pasti. Banyak hal yang seperti undang-undang pabean tidak mengadop gugatan itu kan seharusnya juga yang benar seperti apa. Makanya uji materi dan uji materi MKDMA itu penting. Kalau seperti ini nanti akan terjadi terus. Restoratif justice itu sudah ada sekarang. Ini bukan hanya untuk kepentingan pengusaha, tapi juga kepentingan negara, kepentingan bangsa. Ya. Jadi saya mohon kalau Bapak hanya untuk sekarang, mendingan Bapak mengajukan uji materi, ya, dengan asosiasi Bapak yang punya, akan lebih jelas, sehingga pengusaha akan membuat kepastian hukum, termasuk terbanding juga punya kepastian hukum yang benar siapa gitu. Karena aturan itu akan dilakukan terus. Ini ketentuan penuh itu banyak sekali yang sebenarnya juga harusnya diubah. Ini yang saya mohonkan kepada terbanding temuan banding. Saya sering bilang bahwa restoratif justice itu bagian yang seharusnya win-win solution, ya. Tidak hanya pada terbanding, tidak hanya pada negara, tetapi juga kepentingan bangsa. Karena salah satu tugas dari Bea Cukai tidak hanya mengumpulkan biaya masuk, tetapi juga memberikan fasilitas, memfasilitasi ya, industri. Jadi bukan masalah menang dan kalah, masalah kebaikan bangsa. Itu yang saya harapkan. Jadi kalau di sidang ini cuma bahas seperti itu, seharusnya yang dilakukan lebih besar lagi. Itu yang saya maksud, ya. Tapi ini terus gimana Pak?
Ya. Jadi gini, ya maksud saya gini, karena ini meningkat waktu, sebenarnya saya inginnya banding itu tetap dibahas. Nanti putusannya itu kalau gugatannya berbicara apa, bandingnya akan berbicara apa. Seperti PPN dan PPH badan itu kan sering seperti itu, ya. Ini juga seperti itu. Jadi kalau nanti gugatannya seperti apa, ini kan gugatan bandingnya akan berpengaruh terhadap gugatan. Ini hanya untuk menyingkat waktu karena kita terbatas waktu 6 bulan untuk banding, gugatan 3 bulan. Kita ada reses dan kalau kita bahasnya nanti kita juga ada IPU di situ. Ya, saya mohon ya karena ini untuk kepentingan semuanya, ya banding bisa dilakukan pembebasan sekalian. Masalah itu nanti putusan seperti apa ya majelis ya. Silakan Pak Budi. Kita bahas dulu tentang bandingnya Pak, silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami harus menyampaikan ini Majelis karena kami tentu harus melaporkan ini kepada prinsipal selain daripada sidang ini terbuka dan dibuka untuk umum. Maksud kami begini Majelis, kalau memang ini mau diputus terlebih dahulu sesuai arahan Pak Ketua pada sidang yang pertama, ya kami tetap memberikan apresiasi ya supaya ada kepastian. Nah, tapi di perjalanan kan ada perubahan bahwa kemudian ini akan diupayakan diputus bersama-sama, ya. Nah, tadi kami sampaikan majelis bahwa sebenarnya ketika satu saja sudah terbukti harusnya tidak relevan lagi memeriksa yang lain. Namun kemudian di perjalanan kan ada perubahan, yaitu bandingnya akan diperiksa bersamaan, ya. Nah, mungkin majelis sudah mempunyai gambaran, tapi kan bagi para pihak ini pertanyaan, bukan gambaran. Kenapa? Karena dari awal perdebatan antara penggugat dengan tergugat ini adalah apabila gugatan dikabulkan maka banding tidak perlu diperiksa karena berkaitan dengan yang disampaikan tadi oleh Hakim Ketua, ya, cacat kewenangan, substansi dan prosedur. Ya, satu saja terbukti, yang lain sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk diperiksa. Ya, nah kami berangkat dari pernyataan itu, majelis. Ya, kalau memang itu mau diputus terlebih dahulu supaya memberikan kepastian hukum, kami mengapresiasi itu. Ya, sehingga tidak kemudian terjadi redundant, ya, terhadap pemeriksaan yang lainnya. Karena perkara yang lain akan masuk majelis ke sini, ya. Majelis perkara-perkara yang lain SPKPNP-nya ini sangat banyak. Ini kasusnya sudah nasional ini, ya, akan banyak masuk. Nah, yang kami ingin tanyakan, apakah kedepannya akan seperti ini? Kalau nanti ini perkaranya ada 5 majelis, pendapat kami ini akan lebih daripada 10, ya, bisa bertambah terus karena tergugat terus menerbitkan surat akuo. Hanya Tanjung Priuk saja, ya, dan perkara ini bukan hanya di majelis ini, tapi terkait dengan yang pelabuhan lain tidak melakukan itu. Nah, jadi kami perlu kepastian. Kalau perkara ini cuma 5 majelis hakim yang terhormat, tidak ada masalah. Masalahnya ini perkaranya banyak. Nah, jadi kalau memang kami sih berpendapat kalau memang majelis mau memutus, ya, silakan diputus, ya. Lalu kami lengkapi dulu alat buktinya seperti yang tadi kami sampaikan mengenai nota dinas dan sebagainya. Baru kemudian kita masuk ke banding. Ya. Jadi gini, majelis sudah memutus, ya. Ini kan majelis sudah menentukan, bukan mau banding atau terbanding. Karena ini surat dua-duanya sudah masuk di majelis, ya. Dua-duanya sudah masuk, dua-duanya majelis diberi kewajiban untuk memeriksa.
dibatasi oleh waktu. Jadi tolong ini diperiksa. Nanti kan kalau umpamanya masuk banyak, dasar yang diputus majelis itu bisa dijadikan sampean, dijadikan oleh terbanding atau pemohon banding untuk menyampaikan apa yang nanti disampaikan. Kalau memang itu banyak, ya bisa dijadikan jurisprudensi oleh tergugat maupun penggugat atas putusan yang sudah disampaikan, atas putusan yang sudah dikeluarkan. Jadi saya kira biarkan majelis itu memeriksa ini, karena majelis juga ada kewajiban itu. Nanti putusannya kan akan bisa dilihat seperti apa. Silahkan nanti menjadi jurisprudensi masing-masing, terbanding maupun pemohon banding atau tergugat maupun penggugat. Ya, jadi saya kira kita lanjutkan untuk pemeriksaan banding. Silakan Pak Hakim Budi untuk melakukan pemeriksaannya. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Untuk banding untuk pemeriksaan formal sudah dilakukan di persidangan lalu, sehingga sekarang silakan pemohon banding menyampaikan petitumnya secara singkat. Silakan. Baik, Majelis Hakim yang terhormat, pada persidangan hari ini sebenarnya kami hanya menyiapkan petitum untuk gugatan, ya, secara komprehensif, ringkasan dan alat bukti suratnya itu tidak kami persiapkan dengan dokumen yang sudah dileges, karena memang sesuai dengan kesepakatan para pihak dan majelis hakim pada persidangan 1 minggu yang lalu, materinya adalah memeriksa posita penggugat. Namun demikian, jika majelis ingin mendapatkan intisarinya, ya, mungkin penggugat bisa menyampaikan saja berkaitan dengan materinya, majelis secara pokok-pokoknya saja, ya. Tapi kalau alat buktinya mungkin majelis, maksud kami penggugat akan sampaikan pada persidangan yang berikutnya, ya. Perlu penggugat atau pemohon sampaikan bahwa permohonan banding yang diajukan pemohon ini berkaitan dengan SPK-TNP 550 tanggal 28 Juli 2022, ya. Adapun materi yang dipersoalkan oleh pemohon dalam perkara akuo ini adalah berkaitan dengan penetapan tergugat sehubungan dengan biaya masuk, kemudian BMTP dan juga PPN, ya. Nah, seperti yang pemohon telah sampaikan pada persidangan sebelumnya, bahwa termohon melakukan koreksi tanpa alat bukti yang tadi sudah penggugat sampaikan, ya. Jadi majelis kami tidak akan mengulang lagi petitum dalam gugatan tadi yang sebenarnya. Saya potong ya Pak, ya. Saya potong sebentar, Ya. ya. Berarti di banding ini juga ada materi seperti gugatan tadi, Ya. dan juga ada materi tentang bandingnya, begitu ya. Betul majelis, karena ada sengketa formilnya, Ya. karena memang pada saat penerbitan itu kami tidak mendapatkan apa-apa, jadi kami hanya mengulang saja. Ya, jadi untuk yang ini ada petitum yang sama dengan gugatan tadi, Tidak sama karena ada materinya majelis. ditambah dengan Materi, ya, betul. banding, begitu Ya, ya. betul. Ya. Baik, berarti untuk yang banding ini tentang BMTP ya. Betul majelis. Ya. Ya. Tentang BNPB ini prinsipnya karena ini sudah melakukan retroaktif cek ya terbanding ya. Sudah yang mulia. Atau silakan terbanding diberikan penjelasan singkat tentang kronologi sehingga diberikan SPK-TNP atau BNPB ini. Izin majelis kami selesaikan dulu boleh? Oh ya, Ya. bisa secara singkat ya. Ya, betul. Jadi yang dipersoalkan oleh pemohon dalam perkara akuo ini adalah penerbitan BMTP. Kalau dalam SPK-TNP tentu berdampak kepada bea masuk, kemudian BMTP dan juga PPN, ya. Nah, adapun alasan termohon dalam perkara akuo, termohon berpendapat bahwa e-form D atau ECOO atau SKA elektronik, ya, yang digunakan oleh pemohon itu
tidak sesuai dengan perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud dalam PMK 229, ya. Dan termohon mengoreksi adanya BMTP sesuai rumusan norma PMK 55. Ya. Seperti yang pemohon pernah sebutkan pada persidangan sebelumnya, bahwa kalau berkaitan dengan skema perjanjian perdagangan barang dari Malaysia, seharusnya tunduk pada PMK 131, bukan PMK 229. Karena ya seperti termohon sampaikan, prinsip yang berlaku adalah lex specialis derogat legi generali, ya. Nah, yang kemudian termohon juga melakukan koreksi terhadap BMTP, ya, berdasarkan daripada dikoreksinya biaya masuk. Padahal kalau kita merujuk kepada PMK 55, dapat dikenakannya BMTP tidak ada kaitannya atau hubungan kausalitas. Ketika BM tidak terpenuhi, maka BMTP menjadi terpenuhi, ya. Ini yang diterapkan oleh termohon. Jadi secara sederhana, termohon tanpa dasar hukum mengoreksi kalau BM-nya kurang bayar, maka BMTP-nya juga kurang bayar. Padahal di dalam PMK 55, syarat dikenakannya BMTP itu adalah tidak terpenuhi syarat formil maupun material. Tidak ada rumusan norma yang mengatur bahwa kalau BM dikoreksi, maka serta-merta BMTP harus dikenakan. Itu dua hal yang berbeda. Nah, sehingga dengan demikian alasan itu yang kemudian menjadi pemohon persoalkan. Nah, alasan itu ditulis di dalam tindak lanjut yang tadi sudah penggugat sampaikan, surat tindak lanjut tersebut. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan lebih rinci lagi di dalam tidak ada penjelasan lebih rinci yang pemohon terima melalui KKPU. Ya, jadi hanya berdasarkan surat ini saja. Nah, perlu pemohon sampaikan juga kepada majelis hakim yang terhormat bahwa termohon dalam melakukan koreksi bea masuk, ya, selain salah menerapkan hukum dengan menggunakan PMK 229, termohon tidak menerapkan PMK 131 mengenai asas pengecualian atau exclusion provision, ya. Di dalam PMK 131 disebutkan secara jelas bahwa yang dipersoalkan oleh termohon ini adalah masalah overleaf note. Di dalam overleaf note itu tidak dicantumkan nama manufaktur, ya, sehingga menurut termohon itu menjadi cacat prosedural atau tidak memenuhi procedural provision, ya. Nah, sementara karena termohon tidak mengakui eksistensi dari PMK 131 dan hanya tunduk kepada PMK 229, maka termohon tetap mengenakan bea masuk kurang bayar, ya, tanpa memperhatikan adanya PMK 131. Dalam PMK 131 jelas disebutkan overleaf note itu dapat dikecualikan dan dikesampingkan. Nah, yang termohon persoalkan itu adalah pasal 7 ayat 1 huruf I PMK 131. Nah, ini menariknya majelis. Termohon mempersoalkan PMK 131 ayat 1 huruf I, tapi termohon tidak mau tunduk pada PMK 131. Dia mau tunduk pada PMK 229. Ya, ini juga menarik. Kalau dipersoalkan memang harus diperlukan ahli, silakan ahli dihadirkan. Namun demikian, termohon ini ketika tidak mengakui PMK 131 tapi mengambil dasar overleaf note yang diatur di PMK 131, khususnya pasal 7 ayat 1 huruf I. Namun termohon tidak membaca di pasal 7 ayat 5 huruf A bahwa overleaf note itu dapat dikecualikan atau dikesampingkan sepanjang, ada syaratnya, sepanjang, ya, SKA-nya adalah elektronik atau e-form-D atau ECOO. Nah, karena ini tidak diterapkan, maka termohon tetap mengoreksi
ya, tetap mengoreksi, sehingga menjadi keblunderan di satu sisi mengambil overleaf note yang dari PMK 131, tapi di satu sisi tidak mau mengakui exclusion prosedur atau exclusion provision, syarat pengecualian yang diatur di pasal 7 ayat 5 huruf A, ya. Nah, yang berikutnya ini adalah mengenai pengecualian yang kedua. Selain termohon tidak mengakui pengecualian yang pertama, exclusion provision tadi di pasal 7 ayat 5 huruf A, mohon juga tidak tunduk pada PMK 45 berkaitan dengan pandemi coronavirus. Di dalam PMK 45 disebutkan overleaf note juga tidak harus dipenuhi sepanjang adanya pandemi coronavirus. Ya, ini tidak digunakan termohon dalam uraian bandingnya. Jadi perlu pemohon sampaikan kepada majelis, pasal 131, maksud kami PMK 131, khususnya tadi mengenai pasal 7 ayat 5 huruf A, tidak digunakan oleh termohon. Pada saat yang bersamaan, termohon juga tidak menggunakan PMK 45. Dari seluruh uraian banding termohon, tidak ada satu norma pun yang digunakan termohon berkaitan dengan pasal 7 ayat 5 huruf A, PMK 131 dan PMK 45. Ya. Itu alasan kenapa kemudian pemohon mempersoalkannya. Yang kedua, berkaitan dengan BMTP, ya. BMTP tadi pemohon sudah sampaikan bahwa dasar koreksinya adalah karena BM-nya dikoreksi, maka BMTP-nya juga otomatis atau serta-merta dikoreksi. Padahal pemohon telah menyampaikan untuk dapat dikenakan BMTP tidak ada kaitannya dengan BM kurang bayar. Karena BMTP secara hukum positif disebutkan dapat dikenakan apabila terpenuhi dua unsur. Unsur syarat formil dan unsur syarat material. Ya, syarat formilnya adalah terpenuhinya SKA elektronik dalam perkara akuo telah terpenuhi. Sementara syarat materialnya adalah terpenuhinya asal negara atau origin kriteria dalam perkara akuo berasal dari Malaysia. Sehingga dengan demikian koreksi termohon itu tidak berdasar hukum, hanya mengatakan karena BM kurang bayar maka serta-merta harus dikenakan BMTP. Sampai dengan habisnya uraian banding terbanding, pemohon baca tidak ada rumusan norma yang pemohon sampaikan tadi dibantah oleh terbanding, ya. Sehingga dengan demikian pemohon mempertanyakan apa sih dasar hukumnya termohon melakukan koreksi, ya. Kalau menghitung majelis hakim ini perhitungan sederhana, bea cukai lebih sederhana daripada pajak, ya. Tapi yang menjadi persoalan ini persoalan masalah yuridis normatif, ya. Kemudian otomatis majelis elemen yang ketiga adalah mengenai PPN. Tentu kalau menghitung secara sederhana ya, kalau BM kurang bayar, BMTP kurang bayar, pasti PPN juga akan kurang bayar. Itu adalah konsekuensi logis, ya. Nah, itu yang pemohon sementara bisa sampaikan. Yang lainnya pemohon akan sampaikan pada persidangan berikutnya berkaitan dengan alat bukti surat tulis. Demikian, terima kasih. Terima kasih pemohon banding. Terbanding ada yang tidak disampaikan, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim dan Pajak. Mohon izin terbanding menyampaikan sedikit highlight tentang surat uraian banding dan juga tentunya dalam rangka tadi menanggapi dari pernyataan pemohon banding. Yang pertama ingin terbanding sampaikan jelas bahwa menguatkan tadi kalau dikaitkan tadi dengan gugatan, jadi surat banding pemohon juga mengulang lagi petitum yang sama di surat gugatan, yaitu terkait dengan prosedural tadi. Jadi memperkuat bahwa memang upaya hukumnya menjadi tidak efektif lah gitu ya kalau menurut hemat terbanding, karena sebenarnya apa yang dipermasalahkan di surat gugatan sudah juga dipermasalahkan di surat banding. Karena memang seperti yang terbanding sampaikan dan juga berdasarkan pengalaman empiris kita bersama, memang di kepabeanan itu sistemnya satu paket gitu. Jadi tidak memisahkan antara sengketa prosedural dengan sengketa material. Jadi baik aspek proseduralnya bisa digugat, bisa dibanding, dimasukkan ke surat banding sehingga jauh lebih sehingga menjamin kepastian hukum sebenarnya kalau dipandang itu sebuah kepastian hukum. Tapi terlepas dari itu tentunya kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim
dalam sengketa banding ini, terbanding ingin mempertegas tentang kronologis penetapan materialnya. Yang pertama, permasalahannya ini adalah benar tadi permasalahan biaya masuk tindakan pengamanan. Mengapa biaya masuk tindakan pengamanan ini kemudian dikaitkan dengan validitas dari SKA atau COO yang sudah mendapatkan jawaban retroaktif dari MITI atau Ministry of International Trade Malaysia yang menyatakan bahwa supplier ataupun eksportir pada SKA tersebut yaitu pihak Penaxia SDN BHD itu tidak dapat dilakukan, tidak dipastikan sebagai manufaktur, dan itu juga sudah dikuatkan oleh putusan pengadilan pajak atas sengketa yang identik yang menolak permohonan banding. Nah, itu dasarnya adalah peraturan Menteri Keuangan tentang BMTP, yaitu PMK 55 tahun 2010, yaitu di pasal 4-nya, bahwa penelitian SKA atau Certificate of Origin dari negara yang memiliki kerjasama perdagangan Indonesia dengan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penelitian SKA dalam rangka pengenaan tarif biaya masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian kesepakatan internasional. Dengan demikian, secara otomatis atau mutandis, begitu SKA tersebut dinyatakan tidak valid oleh instansi yang menerbitkan karena permasalahan di verifikasi suppliernya, maka sesuai dengan amanah dari PMK ini, maka BMTP-nya kami kenakan, dan itu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar penelitian SKA, yaitu PMK 229. Mengapa kami tidak menggunakan PMK 31? Karena memang pada saat PIB tersebut didaftarkan, PMK 131 belum menjadi acuan. PMK 131 yang tadi disampaikan pemohon itu baru diundangkan pada tanggal 18 September 2020 dan baru berlaku 20 September 2020, sedangkan PIB Aqua berada di bulan Juli. Jadi kami tidak menggunakan itu. Yang kami gunakan adalah PMK 229 sebagai dasar prosedural untuk menguji keabsahan kebenaran dari SK Aqua, dan itu sudah dibenarkan juga oleh putusan pengadilan pajak atas sengketa yang identik, yang mulia. Sementara itu dulu yang mulia. Jadi sudah ada surat retroaktifnya, sudah ada dasar hukumnya, jadi tidak sama sekali tidak benar yang diungkapkan. Kami tidak bisa mengungkapkan dasar hukum, tidak bisa mengungkapkan bukti, semuanya sudah kami sampaikan di surat uraian tadi. Terima kasih. Kemudian sedikit yang mulia, mohon maaf, ini karena tadi di luar konteks SUB, tadi dikatakan bahwa hanya Bea Cukai Tanjung Priok saja yang menagih BMTP, itu sama sekali tidak benar. Jadi di Jawa Timur juga dilakukan penagihan, karena ini memang menjadi concern dari aparat penegak hukum dan juga nasional kaitannya dengan pengawasan akan importasi tekstil yang membanjiri Indonesia, yang sebelumnya masuk dari Cina, tiba-tiba ketika BMTP ini muncul masuk dari Malaysia, sehingga menjadi concern dari nasional. Dia benar kalau hanya Priok saja yang menagih. Terima kasih yang mulia. Terima kasih terbanding. Oke, dari pemohon banding menyampaikan bukti di sidang berikutnya gitu atau seperti apa? Baik, Majelis Hakim, kami akan sampaikan alat buktinya ya pada persidangan berikutnya. Namun kami perlu meluruskan dulu apa yang disampaikan oleh terbanding, karena terbanding juga tidak menyampaikan alat buktinya, hanya keterangan lisan saja. Kami akan sampaikan alat buktinya pada persidangan akan datang. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah bahwa koreksi itu tidak hanya dilakukan oleh KPU Tanjung Priok. Silakan terbanding buktikan ya. Kami akan buktikan pada persidangan berikutnya nota dinasnya. Kalau terbanding kemudian bertanya dapat dari mana nota dinasnya, ini muka persidangan. Nah, itu fakta persidangan. Nanti kita akan sampaikan ya. Kalau terbanding punya silakan disampaikan. Itu majelis hakim yang pertama. Yang kedua,
tadi pemohon sudah menyampaikan dasar hukumnya ya mengenai A3 itu ada di PMK 131. Kalau alasan terbanding mengatakan itu belum berlaku, maka harusnya terbanding merujuk kepada kapan penul itu dilaksanakan. Ya, ini kan menjadi persoalan ya. Lagi pula ya, terbanding hanya mempersoalkan mengenai 131. PMK 45-nya terbanding tidak memberikan tanggapan apapun dalam uraian banding ya. Jadi apa yang pemohon persoalkan sekiranya terbanding juga bisa menjawab satu persatu. Jadi pemohon berharap supaya jawabannya itu tidak asimetris. Ketika pemohon mendalilkan sesuatu ya dijawab supaya jawabannya menjadi simetris. Ketika kemudian terbanding mengatakan bahwa terbanding hanya tunduk pada PMK 229, tidak tunduk pada PMK 131, lalu terbanding tidak mengomentari mengenai PMK 45. Apakah kemudian terbanding tidak tunduk juga? Atau tergantung situasi dan kondisi? Padahal semuanya dilakukan pada masa COVID. Kemudian juga tadi mengenai syarat formil dan material. Terbanding tidak menanggapi juga apakah betul rumusan norma pasal 4 mengenai syarat formil dalam PMK 55 dan syarat material dalam rumusan norma pasal 2 itu diakui oleh terbanding apa tidak majelis? Karena sebenarnya syaratnya sederhana saja itu. Kalau tentang hal itu biar nanti majelis yang menilai Ya. bahwa sudah ada argumen tapi tidak dijawab oleh terbanding ya biar nanti majelis yang menilai. Ya, itu ya. Ya, baik majelis. Nanti kami akan sampaikan alat buktinya pada persidangan yang sebelumnya. Terus majelis, pemohon juga perlu menyampaikan tanggapan juga terhadap keterangan terbanding tadi ya, berkaitan dengan retroaktif check ya. Nah, kalau terbanding itu membaca hukum acara penul di dalam PMK 131 ya, ketika terbanding mengirimkan retroaktif check kemudian jawabannya belum memuaskan berdasarkan hukum acara, maka terbanding wajib melakukan dua hal. Yang pertama, terbanding harus melakukan retroaktif cek kedua, bukan mengambil keputusan. Jelas hukum acaranya mengatakan begitu. Nanti kami akan sampaikan normanya pada persidangan berikutnya. Apabila pejabat merasa bahwa diragukan keberadaannya atau apapun alasan itu nanti normanya kami akan bacakan ya. Maka pejabat harus melakukan retroaktif cek kedua. Pertanyaannya, apakah terbanding melakukan itu? Tidak. Nah, jadi persoalannya ini masalah persoalan keburu-buru waktu karena keburu habis waktu 2 tahun. Jadi tidak dilakukan. Itu yang pertama majelis. Yang kedua, hukum acara juga mengatur ketika retroaktif cek kedua belum juga memuaskan, maka hukum acaranya mengatur bahwa harus dilakukan verification visit atau kunjungan verifikasi. Pertanyaannya, apakah terbanding melakukan itu? Nah, kami sudah menanyakan ini kepada terbanding. Cuman terbanding selalu mengatakan, kalau Bapak dan Ibu tidak senang, silakan tempuh upaya hukum. Itu jawaban normatif. Tapi tidak apa-apa, itu hak terbanding. Yang kami ingin tanyakan adalah, apakah itu sudah dilakukan atau belum? Nah, karena ini persidangan pembukaan pertama majelis, silakan terbanding menjawab itu. Yang berikutnya, nanti silakan sekaligus saja dijawab majelis oleh terbanding. Yang berikutnya, terbanding mempersoalkan bahwa tidak ada pencantuman nama manufaktur sebagai pihak dalam perkara akuo. Nah, yang pemohon ingin sampaikan kepada terbanding, apakah semua transaksi harus melibatkan pihak ketiga? Meskipun berdasarkan kebenaran material, pemohon tidak berhubungan dengan pihak ketiga. Jadi menurut terbanding, transaksi dianggap sah dan valid apabila hanya dilakukan oleh manufaktur. Ya, selain manufaktur, maka transaksi itu dianggap bertentangan dengan hukum. Faktanya,
pemohon tidak berhubungan dengan pihak ketiga. Pemohon berhubungan dengan lawan transaksi, ya. Dalam hal ini adalah trader. Persoalan trader mengambil barang dari manufaktur itu hubungan bisnis lain. Karena menurut hukum Malaysia, yang dapat menerbitkan SKA bukan hanya manufaktur, tapi juga trader atau pihak-pihak yang diberikan kewenangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim kalau membaca tanggapan terbanding ini menerbitkan satu terminologi baru yang pemohon tidak pernah baca dalam hukum acara, yaitu supplier. Supplier itu tidak ada terminologi hukumnya, kecuali terbanding nanti bisa membuktikan rumusan normanya. Yang ada di sana adalah eksportir. Nah, kemudian terbanding mencampur aduk, ya, seperti gado-gado, bahwa yang namanya eksportir itu harus manufaktur. Pertanyaannya, dari mana lagi tuh rumusan normanya? Eksportir adalah eksportir, produser adalah produser. Tidak ada kaitannya kalau eksportir harus manufaktur. Kemudian dicampur aduk oleh terbanding, lalu dibuatlah rumusan norma baru bahwa eksportir harus manufaktur. Kalau tidak manufaktur, maka SKA-nya menjadi tidak valid. Karena SKA-nya tidak valid, maka dikoreksi bea masuk. Karena bea masuk dikoreksi, maka harus dikenakan BNPB. Nah, itu mungkin pembuka Majelis Hakim. Silakan nanti terbanding jawab saja dengan normanya supaya jelas kalau memang ada jawabannya. Demikian Majelis. Majelis kadang-kadang bisa mengingat, ya. Karena itu kalau nanti dimasukkan dalam putusan kan harus ditulis. Baik Majelis, sebenarnya itu di dalam permohonan banding dan bantahan kami sudah ada, ya. Terutama bantahan kami Majelis ada hampir 100 halaman. Kami menguraikan panjang kali lebar itu mengenai norma yang disampaikan oleh terbanding. Saya kira nanti kalau Mohon izin yang mulia terbanding. kalau kitab ini sampai jam berapa ini kita selesai? Bantahannya belum ada kami teman ini. Nanti bantahan ada mohon banding. Kami sudah kirimkan ke CPP Majelis. Kami kirimkan 2 rangkap untuk 5 perkara. Ya nanti hari terakhir Mas ya, kalau dikasih ya. Saya kira nanti semua penjelasan dilakukan dengan pemahaman yang cukup jelas tentang undang-undang dan peraturan yang berlaku yang mengatur tentang sengketa ini, perkara ini, ya. Terbanding dan pemohon banding, saya minta semua disampaikan secara tertulis pada tambahan penjelasan atau bantahan. Bagi kami ini, bagi majelis ini sangat bermanfaat untuk membuat keputusan dan pertimbangan putusan. Yang terpenting adalah ini bukan menang dan kalah, tetapi ini kepentingan bangsa semuanya. Makanya saya minta kepada pemohon banding atau terbanding, atau nanti pemohon banding, khususnya bagi pemilik usaha, kalau memang selama ini iklim usaha yang dibunuh akibat ketentuan yang sekarang ini tidak atau merugikan pengusaha, maka sebaiknya itu dilakukan dengan diskusi, ya, di atau MK. Ini sangat penting karena saya sudah berbicara pada beberapa pihak. Sengketa itu harusnya diselesaikan dengan adem ayem misalnya kayak gitu. Dan ini karena peraturan itu bukan yang buat penguasa, tetapi ini sebenarnya kesepakatan, ya, kesepakatan antara rakyat dan pemerintah negara. Jadi seharusnya kalau ada sengketa ya ini karena sudah merupakan kesepakatan. Saya minta untuk nantinya diuji materi kalau saya dari awal sebelum itu, ya. Kalau undang-undang kepabian itu kalau sudah 15 tahun yang lalu, ini harusnya juga sudah banyak dari hari ini sudah banyak yang diperbaiki, termasuk ada omnibus law, undang-undang pidana itu sudah
itu merupakan kesempatan bagi semuanya untuk berubah. Ya sudah. Saya kira ini nanti dilanjutkan untuk sidang selanjutnya, ya. Saya tidak perlu diketik terus. Nanti tolong disampaikan secara lengkap, ya. Jadi kalau bisa untuk sidang selanjutnya itu sudah selesai akhirnya. Nanti apa putusannya nanti tolong hanya majelis nanti yang bisa membuat pertimbangan berdasarkan penjelasan yang lengkap dan benar. Nanti kalau ada salut ini disampaikan per berkas dengan surat-surat ini bagus karena kami bisa melihat. Demikian juga terbanding. Tolong juga peraturannya disampaikan seperti pemohon banding di Stabilo, di surat-surat itu ya, supaya kita tahu memang ada peraturannya. Sidang selanjutnya kapan Mas? 12 Januari ya. Izin majelis, sebelum ditutup, ada beberapa hal yang pemohon perlu sampaikan. Pada persidangan berikutnya, pemohon akan menyampaikan alat bukti suratnya, dan dari prinsipal disampaikan kepada pemohon bahwa pemohon akan menyampaikan ahli dari Kementerian Perdagangan dan asosiasi, karena ini kasusnya sudah sangat viral majelis, dan itu permintaan dari prinsipal, ya. Dan kami sedang berkoordinasi dari staf Kementerian Perdagangan dan juga dari prinsipal sendiri, ya. Dalam hal ini adalah asosiasi, ya. Jadi itu yang akan kami sampaikan. Jadi satu ahli dan satu saksi majelis. Oke, ya nggak apa-apa itu. Karena itu kita materi. Nanti tolong surat tugas tetap disampaikan ya. Jadi dari perdagangan itu ya, harus ada surat tugasnya. Termasuk kurikulum fitting, ya. Kurikulum fitting itu seminggu sebelum dilakukan sidang, karena nanti akan disumpah secara agama yang diatur oleh ahli dari perdagangan, ya. Terbanding juga kalau ada saksi atau ahli, ya, nanti tolong disampaikan sebelum persidangan tanggal 12, tolong disampaikan berkas-berkasnya yang saya minta tadi, ya. Siap. Termasuk KTP, kurikulum fitting, ya. Siap. Dan apa yang dijelaskan, ya, nanti apa yang dijelaskan secara singkat saja disampaikan sehingga majelis memahami apa yang nanti mau disampaikan, ya. Siap. Sidang ditunda tanggal 12 Januari 2023 karena ada reses. Ya. Terima kasih terbanding dan pemohon banding. Dengan selesainya pemeriksaan atas banding untuk PT Juni Internasional, maka sidang majelis 9B hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 kita akan selesai dan ditutup. Terima kasih. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih.